Heyo, balik lagi sama udah Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 13 tentang arah bayangan di kota Roma. When will a tower in Rome, 42 degree north and 12 degree east, cast a shadow to the southeast? Oke, pertanyaannya simple tentang bayangan. Tapi sebelum kita bahas tentang bayangan ini, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Daniko, bisa langsung join membership channel ini ya. Yuk, langsung aja kita bahas arah bayangan. Nah, ilustrasinya kayak gini nih. Ini udah obvious lah ya, udah jelas clear bahwa logikanya kalau bayangannya ke arah timur berarti sumber cahayanya lagi ada di barat, berlawanan ya. Terus dan sebaliknya kalau mataharinya lagi di timur, tepat di sebelah timurnya kita, maka bayangan juga tepat berada di sebelah barat. Kalau bayangan ada di timur laut, maka bayangan di barat daya. Kalau di utara maka di selatan. Dan ini ya, bayangan yang ke arah tenggara dihasilkan ketika matahari berada di sebelah barat lautnya objek tersebut. Oke? Terus, untuk mempelajari itu semua, kita gunakan simulator ini. Oh ya, simulator ini tersedia bagi kalian yang join membership level Black Hole ya. Nah, simulator ini menunjukkan pergerakan matahari di sepanjang tahun, juga bisa berdasarkan lintang dari pengamatnya. Biar logikanya gini ya, tadi ada dua sumbu lah ibaratnya, bisa arah barat timur bayangannya tadi, itu semua tergantung dari waktunya. Nah kayak gini nih, so bayangan berada di sebelah barat, berarti saat mataharinya ada di sebelah timur alias di pagi hari saat baru terbit. Dan bayangan berada ke arah timur saat mataharinya di sebelah barat alias mau tenggelam. Gitu ya. Itu yang pertama, tentang timur baratnya. Untuk utara selatannya sedikit lebih kompleks karena melibatkan gerak semu matahari dan juga lintang dari orang atau objek itu. Misalnya kayak gini nih, pergerakan matahari itu kayak gini, misalnya di lintang atau nih 17,6, sembarang aja dulu nggak apa-apa. Pergerakan matahari itu kan seperti yang udah kita bahas di nomor sebelumnya, tidak tetap ya. Karena sumbu rotasinya bumi itu miring sekitar 23,5 derajat, maka mengakibatkan seolah-olah matahari itu bergerak naik turun di sekitaran plus 23,5 derajat, turun ke khatulistiwa, ke minus 23,5 derajat ke khatulistiwa, dan seterusnya berulang. Ilustrasinya kayak gini ya, misalnya di jam segini, maka dia akan naik ke puncak paling atas tuh di bulan Juni, titik balik utara. Terus balik lagi ke ekuator di sekitaran Septemberan, 22-an September, 23 September. Terus ke titik balik selatan di sekitaran akhir Desember. Dan seterusnya balik lagi ke Januari, ke khatulistiwanya di Maret, Juni ke utara lagi, September ke khatulistiwa lagi, Desember ke selatan lagi, dan seterusnya. Oke, nah inilah yang menyebabkan bayangan bisa kadang ke arah utara, bisa kadang ke arah selatan. Berarti kalau dia ke arah utara bayangannya kayak kasus seperti ini, berarti mataharinya sedang berada di lebih selatan dari objek tersebut. Gitu logikanya ya. Dan sebaliknya, ketika bayangan berada ke arah selatan, kayak model kayak gini misalnya, berarti mataharinya berada lebih ke arah utara dari objek tersebut. Ini jamnya aja ya, kalau jamnya kita geser bisa nih. Nah, gitu-gitulah. So, kesimpulannya tadi adalah kalau bayangan barat timur itu tergantung jamnya. Kalau dia bayangannya ke barat, berarti matahari di timur alias pagi hari. Dan sebaliknya, bayangan ke arah timur berarti matahari di barat alias sore hari.
terlepas dari lintangnya ya. Terus kalau yang bagian arah utara selatan itu tergantung dari dua hal, yaitu lokasi dari objek tersebut dan juga tanggalnya. Ini kaitannya sama gerak semu tahunan matahari. Oke. Terus kita langsung balik lagi aja ke soal. Nah, tadi dimintanya di shadow-nya itu adalah ke arah southeast, ke arah tenggara ya. Oh ya, bagi kalian yang belum familiar dengan arah mata angin, kayak ini udah umum kali ya. Ini north, ini south, terus yang ini east, yang ini west. Nah, ini mungkin udah aman. Terus kalau yang miring seperti ini, kalau di istilah bahasa Inggrisnya lebih sederhana sih ya. Di antara north sama east ya, berarti namanya adalah northeast. Di antara west sama south, berarti namanya adalah southwest. Dan seterusnya, kalau ini antara north sama west ya berarti northwest. Kalau ini antara south sama east ya berarti southeast. Sederhana, tinggal digabungin aja. Bahasa Indonesianya justru malah agak membingungkan nih. Kalau di bagian sini namanya tenggara. Oke. Kalau di sebelah sini adalah timur, berarti ini adalah timur laut. Di sebelah sini nama Indonesianya adalah barat laut. Di sebelah sini adalah barat daya. Nggak ada timur daya ya, malah tenggara namanya. Kan agak kurang konsisten. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, karena dia bilang di southeast, oke, southeast ke arah tenggara, maka mataharinya harus berlawanan. Kurang lebih di arah northwest. Kalau ada towernya di sebelah sini tengah, berarti mataharinya kurang lebih harus ke arah northwest. Oke, nah karena ini west berarti barat, berarti itu semua terjadi saat sunset. Nah ini semua pilihannya adalah sunset dan satunya never, tidak pernah terjadi. Terus, nah berarti kan yang ada di bagian utara, gitu ya. Saat matahari berada di bagian utara. Nah, matahari berada di bagian utara itu saat titik balik utara yang terjadi di bulan Juni. Nah, yaitu jawabannya adalah yang C. Untuk membuktikannya, kita gunakan simulator tadi ya. Kita set lokasinya ada di 42an derajat. Set kurang lebih di sekitaran sini. Terus ini dia. Terus kita set di bulan Juni, akhir Juni lebih tepatnya, yang paling puncaknya. Dan di saat matahari mau tenggelam. Set. Nah, di momen inilah set. Ya ginilah. Di momen inilah bayangan itu menuju ke arah tenggara atau southeast. Ya walaupun nggak benar-benar tepat di tengah-tengah antara south dan east ya, ke arah sana. Tapi ya ini namanya juga ke arah tenggara gitu ya. Nah kayak gini. Nah, ups. Kayak gitulah kurang lebihnya. Oke. Kuncinya tadi, kalau barat dan timur kaitannya dengan jamnya, pagi atau sore. Kalau utara dan selatannya kaitannya sama tanggal dan juga lokasi sebetulnya. Yaitu gerak semu tahunan matahari tadi ya. Ini erat banget kaitannya sama soal sebelumnya. Nah, bisa jadi pendalaman juga nih, kayak gini ya. Terus jangan lupa cek playlist Bola Langit untuk soal-soal yang setipe dengan ini. Udah Niko kelompokin jadi satu. Ada banyak soal-soal yang setipe dengan ini tentang bayangan. Berikutnya ada soal challenge. Nah, Niko udah siapin 5 pertanyaan yang semuanya setipe dengan apa yang udah kita bahas buat ngecek beneran udah paham atau belum, gitu ya. Untuk soal pertama, kotanya masih sama di Roma. Bayangannya aja yang arahnya saya ganti ke arah northeast. Kapan nih? Ini harusnya udah bisa langsung dapet lah ya. Terus kapan ke north, kapan ke south. Nah ini perlu agak hati-hati dikit. Karena lokasinya sudah 42 derajat di north.
Terus nomor 4 dan 5 saya ubah kotanya ke Melbourne, Australia, di mana koordinatnya adalah 37 degree of south and 145 degree east. Shadownya nomor 4 ke arah southeast dan number 5 ke arah northwest. Oke? Boleh dicobain. Bagi yang dapat boleh langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Terus bagi yang bingung boleh langsung tanya aja. Bagi yang mau dukung Udah Niko secara langsung boleh melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.